Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 6 November 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Yuk kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah kalian bila dinista karena nama Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk mengerjakan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu sebuah orang yang melihat itu akan mengejek dan berkata, orang itu mulai membangun, tapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kadang merasa heran dengan nyanyian yang nuansanya kontradiktif atau bertentangan sekali, yang mengatakan begini. Benci, 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 tapi rindu jua. Ini kontradiktif sekali. Benci adalah perasaan negatif akibat kecewa, tidak suka dan marah. Sementara rindu adalah perasaan mendalam untuk mengalami kehangatan, damai, dan tidak ingin berpisah. Lagu ini kan seperti kisah film Tom and Jerry buat saya. Selalu kejar-kejaran, ribut, namun tidak terpisahkan. Asik. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terasa sangat membingungkan. Yesus bersabda begini, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Kenapa Yesus mengatakan kepada orang yang datang dan mau mengikutinya untuk benci dengan keluarga, bahkan benci dengan dirinya sendiri? Jelas, tentu maknanya bukan hurufiah, bukan harafiah kita telan bulat-bulat. Yesus mengajarkan ya, dalam 10 perintah Allah, perintah yang keempat dikatakan, hormatilah ayah ibumu. Dan sabda Yesus hari ini justru dikategorikan sebagai majas atau gaya bahasa yang disebut gaya bahasa hiperbola. Contoh ya, ketika orang melihat keindahan alam, pemandangan yang indah, dan orang itu berkata, "Aduh, aku bahagia sekali sampai mau mati rasanya." Tentu artinya orang ini ketika melihat
pemandangan yang indah dan dia jadi bahagia, lalu dia bunuh diri. Tentu maknanya bukan seperti itu, tetapi ingin menyangatkan. Hiperbola itu maknanya adalah untuk menyangatkan pengalaman yang bahagia ini, yang sangat-sangat bahagia ini. Maka jelas saya kira Yesus dalam majas atau gaya bahasa dalam firman Tuhan hari ini ingin menyangatkan bahwa mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga, jangan sampai melebihi dengan mengasihi Allah. Justru kasih Allah yang harus lebih ketimbang mengasihi keluarga dan mengasihi diri sendiri. Inilah yang ingin Yesus sampaikan dalam sabdanya. Ia ingin mengajak para pengikutnya, para muridnya untuk mengarahkan diri sepenuhnya total kepada Tuhan semata. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan melebihi kasih kepada keluarga dan diri sendiri, inilah yang dituntut sebagai seorang pengikut Kristus. Maka di akhir firman Yesus bersabda, setiap orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Hidup lepas bebas dan mengarahkan sepenuhnya fokus kita pada Tuhan, itulah yang dituntut sebagai seorang pengikut Yesus. Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.